Pandi Pratama, NIM 2015-210-633. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu perencanaan personal dan perekrutan. Di sini saya akan menerangkan tentang 3 bagian, yaitu tentang analisis tren, analisis rasio, dan diagram sebar. Ya, kita mulai dengan analisis tren, yaitu mempelajari variasi dalam tingkat pekerjaan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, menghitung jumlah karyawan pada akhir tiap tahun dalam setiap subkelompok. Yang kedua, analisis rasio, yaitu membuat ramalan berdasarkan pada rasio historis antara volume penjualan dengan jumlah tenaga penjualan. Yang ketiga, diagram sebar, yaitu memperlihatkan secara grafis bagaimana 2 variabel seperti penjualan dan tingkat staf perusahaan Anda berkaitan. Sekian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Ramadhani, NIM 2015-210-702. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Dengan memenuhi kebutuhan staf, kita hanya memenuhi separuh dari persamaan staf lainnya secara keseluruhan. Dan oleh karena itu, selanjutnya kita harus memperkirakan penawaran kandidat dari dalam maupun dari luar. Dan sebagian besar, perusahaan pertama-tama hanya berfokus pada kandidat dari dalam. Dan tugas utamanya di sini adalah untuk menentukan karyawan mana yang sekarang tersedia dan memenuhi syarat untuk proyeksi lowongan tersebut. Dan di sini seorang manajer seringkali berpaling pada inventory kualifikasi atau biasa disebut dengan keterampilan. Inventory ini biasanya mengandung data mengenai catatan kinerja karyawan, latar belakang pendidikan, dan kemungkinan dipromosikan. Baik manual maupun terkomputerisasi, inventory ini juga dapat membantu seorang manajer menentukan karyawan mana yang tersedia untuk dipromosikan dan ditransfer pada perusahaan lain. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada 2 cara. Pertama, menggunakan sistem manual, dan yang kedua, menggunakan sistem terkomputerisasi. Pertama, saya akan menjelaskan dengan sistem manual atau bagian penggantian. Nah, di sini seorang manajer atau manajer departemen atau pemilik dari perusahaan kecil seringkali menggunakan alat-alat manual untuk melacak kualifikasi daripada karyawannya tersebut. Jadi, di sini formulir inventory personel dan catatan perkembangan menyimpan seluruh informasi kualifikasi pada tiap karyawannya. Informasi tersebut meliputi pendidikan, minat karir dan perkembangan, penugasan yang diinginkan, serta keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Bagian personel atau biasa disebut dengan personal replacement charts merupakan opsi lainnya, khususnya untuk posisi puncak pada suatu perusahaan. Nah, di sini bagian ini memperlihatkan bagaimana kinerja dari karyawannya itu yang memiliki kemungkinan untuk dipromosikan saat ini untuk potensi penggantian pada tiap-tiap posisi pekerjaan. Dan yang kedua adalah menggunakan sistem terkomputerisasi. Perusahaan besar tentu saja tidak dapat melacak kualifikasi dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan karyawan secara manual. Dan oleh karena itu, mereka mengkomputerisasikan informasi data-data mengenai karyawannya dengan menggunakan beragam sistem peranti lunak seperti dari skills inventory software, dari survey analytics. Dan sistem inventory keterampilan seperti ini berasal dari Perceptix yang memungkinkan karyawannya untuk mengumpulkan seluruh data dan menghimpun informasi keterampilan karyawan secara real time via survei karyawan daring. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Gudasari, NIM 2015-210-728. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari rekan saya mengenai mengapa perekrut efektif penting. Perekrut karyawan berarti menemukan dan menarik pelamar untuk posisi terbuka pemberi kerja. Jadi, perusahaan mengadakan
Perekrutan itu untuk mengisi sebuah posisi dan untuk membangun kelompok pelamar. Perekrutan yang efektif tidaklah mudah. Yang pertama yaitu beberapa metode perekrutan lebih unggul dari yang lainnya, tergantung pada pekerjaannya. Yang kedua yaitu perekrutan tergantung pada isu-isu non-perekrutan seperti skala bayaran. Yang ketiga yaitu hukum pekerjaan menentukan apa yang boleh Anda lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang piramida hasil perekrutan. Piramida hasil perekrutan adalah hubungan aritmatika historis antara peserta merekrut dan orang yang diundang, dan orang yang diinterview, orang yang diinterview dan yang diberi penawaran, dan orang yang diberi penawaran dan yang menerima. Jadi, piramida hasil perekrutan itu penyusunan staf yang berawal dari pelamar menjadi kandidat dan akhirnya sebagai pekerja atau staf. Mengorganisasi cara Anda merekrut, yaitu banyak perusahaan lebih mudah untuk merekrut secara sentral karena sekarang terdapat begitu banyak perekrutan di situs jejaring. Contohnya, Akuntan, Deloitte, Touch, Tohmatsu, Limit menciptakan sebuah situs perekrutan lokal yang terpisah. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bagas Pratama Putra, NIM 2015-210-734. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menerangkan tentang menemukan kandidat internal atau kandidat dari dalam. Manajer perekrutan biasanya lebih memprioritaskan kandidat internal karena kandidat internal telah mengetahui budaya, gaya, visi, dan misi perusahaan itu sendiri. Untuk menjadi efektif, promosi dari dalam membutuhkan penggunaan publikasi pekerjaan, catatan personil, dan data keterampilan dari karyawan tersebut. Untuk menemukan kandidat internal, manajer perekrutan biasanya menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, dengan melalui pengumuman pekerjaan. Pengumuman pekerjaan yaitu mempublikasikan lowongan pekerjaan karyawan dan menyebutkan atribut-atributnya seperti jadwal penilaian kerja dan tingkat karyawan. Contohnya, inventory dapat melakukan perekrutan karyawan yang mempunyai potensi untuk memiliki keterampilan itu sendiri dan cocok untuk memasuki lowongan tersebut. Dan yang kedua, dengan menggunakan cara mempekerjakan kembali karyawan. Di sini ada hal baik dan buruknya, yaitu hal positifnya yaitu mantan karyawan adalah kualitas yang pernah dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, dan karyawan tersebut telah mengenal budaya, gaya, dan cara perusahaan untuk melakukan segala hal. Dan sisi negatifnya atau hal buruknya yaitu mantan karyawan yang keluar mungkin akan kembali dengan menerapkan perilaku yang kurang positif dan berpeluang untuk meninggalkan perusahaan tersebut lagi. Dengan begini, manajer perekrutan akan dengan mudah untuk menemukan kandidat internal atau dari dalam. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Noktavianti, NIM 2015-210-761. Di sini saya akan menjelaskan tentang agensi-agensi pekerjaan, yaitu terdapat 3 jenis utama agensi pekerjaan. Yang pertama adalah agen publik yang dioperasikan oleh pemerintah federal, negara bagian, atau lokal. Setiap negara bagian mempunyai sebuah agensi layanan pekerjaan pemerintah yang dijalankan oleh negara bagian. Departemen Tenaga Amerika Serikat mendukung agensi-agensi ini melalui sokongan dan melalui bantuan lain seperti bank, pekerjaan terkomputerisasi seluruh negeri. Bank Pekerjaan Nasional memungkinkan penasehat agensi untuk memberitahu pelamar mengenai pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di negara bagian lainnya. Sejumlah pemberi kerja mempunyai pengalaman beragam dengan agensi pemerintah. Sebagian besar perkumpulan profesional dan teknis atau nirlaba mempunyai unit yang membantu anggotanya mencari pekerjaan. Banyak agensi pemerintah khusus menempatkan orang yang berada dalam kategori khusus seperti yang memiliki disabilitas.
Dan agensi yang kedua adalah agensi yang terkait dengan organisasi non-profit. Agen ini adalah sumber penting bagi para pekerja kerah biru dan kerah putih. Kegunaan agensi ini adalah keberadaannya, di mana mereka mengisi lowongan pekerjaan. Misalnya, para konselor akan mengunjungi lokasi kerja pengusaha. Ini meninjau persyaratan pekerjaan pengusaha, bahkan membantu pengusaha membuat deskripsi pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah agensi milik swasta. Agen swasta adalah sumber penting personal, klerikal, kerah putih manajerial. Mereka mengenakan upah atau yang dikenakan negara di kantor mereka untuk setiap pelamar mereka tempatkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Octaviana Yasid, NIM 2015-11073. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang kerja temporer dan staf alternatif. Semakin banyak pemberi kerja yang menambah angkatan kerja permanen dengan mempekerjakan kontingen atau temporer, acap kali melalui agensi pekerjaan. Bantuan temporer juga dikenal sebagai pekerja paruh waktu atau pekerja tepat waktu. Pekerja kontingen berjumlah besar dan masih bisa bertumbuh. Ada beberapa hal yang berkontribusi pada tren menuju penggunaan lebih banyak karyawan temporer. Salah satunya berkelanjutan kepercayaan ekonomi yang rendah. Di antara pemberi kerja dapat mempekerjakan pekerja temporer baik melalui perekrutan maupun melalui agensi staf temporer. Pemberi kerja biasanya membayar orang-orang ini secara langsung seperti hanya pada karyawan mereka. Mereka akan dipisah sebagai karyawan lepas, musiman, temporer. Berikut saya akan menyebutkan beberapa hal yang dapat membuat hubungan temporer berhasil. Dalam sebuah survei, pekerja temporer mengatakan bahwa yang pertama, diperlakukan dengan tidak manusiawi atau menyulitkan oleh pemberi kerja. Yang kedua, merasa tidak nyaman dan pesimis mengenai masa depan mereka. Yang ketiga, merasa khawatir karena tidak ada tunjangan asuransi dan pensiun. Yang keempat, diberi pengertian menyesatkan mengenai penugasan merupakan tugas temporer tersebut berkemungkinan menjadi purna waktu. Yang terakhir, yang kelima, kurang termanfaatkan, khususnya bagi mereka yang berusaha kembali ke dalam pasar tenaga kerja purna waktu. Selanjutnya, pro dan kontra. Pemberi kerja telah lama menggunakan pekerja temporer untuk mengisi karyawan yang sedang sakit atau berlibur. Akan tetapi, mereka mempunyai keunggulan lainnya. Produktivitas dalam hasil keluaran per jam yang dibayarkan lebih tinggi karena pekerja temporer biasanya dibayar hanya ketika mereka bekerja tidak untuk hari libur. Namun, pekerja temporer acap kali dibayar per jam lebih besar dibandingkan pekerja permanen yang sebanding. Selanjutnya, penyusunan staf alternatif karyawan temporer merupakan contoh dari penyusunan staf alternatif. Pada dasarnya, penggunaan sumber perekrutan non-tradisional. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang offshoring dan outsourcing, yaitu membawa orang masuk untuk melakukan pekerjaan perusahaan. Outsourcing dan offshoring mengirimkan pekerjaan keluar. Outsourcing berarti menyuruh vendor dari luar untuk menyuplai layanan seperti manajemen tunjangan, riset pasar atau manufaktur yang sebelumnya dilakukan karyawan perusahaan sendiri di dalam perusahaan tersebut. Offshoring berarti menyuruh vendor dari luar atau karyawan di luar negeri untuk menyuplai layanan yang sebelumnya dilakukan karyawan perusahaan sendiri di dalam perusahaan. Adapun perekrutan eksekutif yang juga dikenal sebagai headhunters merupakan agensi pekerjaan khusus yang digunakan pemberi kerja untuk mencari bakat manajemen puncak untuk klien mereka. Ada juga yaitu perekrutan internal dan selanjutnya yaitu layanan perekrutan atas permintaan atau on demand recruiting services.
Layanan yang memberikan perekrutan khusus jangka pendek untuk mendukung proyek tertentu untuk membayar di muka perusahaan pencari tradisional. Perekrutan perguruan tinggi mengirimkan perwakilan pemberi kerja ke kampus perguruan tinggi untuk menyaring pelamar dan menciptakan kelompok pelamar dari kelas yang akan lulus. Selanjutnya adalah telekomuter melakukan pekerjaan dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi. Adapun masalah utama yang dihadapi seperti yang pertama adalah politik dan militer instabilitas, kebencian dan kecemasan Amerika Serikat karyawan atau serikat. Yang ketiga adalah biaya pekerja asing. Yang keempat adalah pelatihan khusus karyawan asing. Yang kelima adalah kontrak asing, kewajiban dan masalah hukum. Yang keenam adalah masalah keamanan dan privasi pelanggan. Yang ketujuh adalah kesalahpahaman budaya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Loni Cahitrita, NIM 2015-210-822. Saya akan menjelaskan tentang merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Yang pertama dengan merekrut wanita. Dengan kemajuan yang telah dicapai oleh wanita dan unggul dalam keberagaman pekerjaan seperti militer, manajerial, dan orang dapat berasumsi bahwa karyawan tidak membutuhkan upaya perekrutan khusus untuk wanita, tetapi itu tidak benar. Karena wanita masih menghadapi rintangan yang didominasi oleh laki-laki seperti teknik, dan juga wanita masih mengasuh anaknya yang ada di rumah. Oleh karena itu, banyak pekerjaan yang memfokuskan usaha-usaha untuk memfokuskan perekrutan khusus pekerja untuk wanita. Yang kedua adalah merekrut orang tua tunggal. Dari berbagai negara, banyak orang tua yang memiliki peran ganda selain mengasuh anaknya. Hal ini merupakan permasalahan sangat serius. Oleh karena itu, para penyelia harus memberikan tempat kerja yang nyaman pengguna dan memberikan waktu yang fleksibel dengan memberikan waktu luang untuk istirahat dan mengasuh anaknya yang di rumah. Tetapi hal ini masih diperdebatkan oleh dunia dan akan dilanjutkan di bab selanjutnya. Pekerjaan berusia lanjut itu adalah yang ketiga. Pekerjaan yang berusia lanjut adalah pekerjaan yang paling baik karena tenaga kerja yang lebih tua rata-rata ketidakhadiran pekerjaan lebih rendah daripada tenaga kerja yang lebih muda. Itu karena alasannya adalah proyek kerja paruh waktu untuk pensiunan dan tunjangan bagi para pekerja yang bekerja paruh waktu. Yang keempat adalah pentingnya keberagaman. Studi akhir-akhir ini telah memfokuskan pada validasi 6 hal umum tentang pekerjaan. Yang pertama adalah mereka kurangnya termotivasi, yang kedua kurangnya bersedia untuk kompetensi tentang pengembangan dan kepelatihan karir, yang ketiga lebih rentan terhadap perubahan, yang keempat kurang bersedia untuk perubahan, yang kelima lebih rentan pada ketidakseimbangan pekerjaan, dan keenam kurang sehat. Yang kelima adalah merekrut minoritas. Ada 3 resep untuk merekrut minoritas. Yang pertama adalah pahami rintangan yang akan mencegah minoritas untuk melamar. Yang kedua adalah merumuskan rencana untuk memperbaikinya. Yang ketiga adalah menerapkan rencana. Banyak para pekerja yang bertanya kepada saudara atau temannya ketika akan mencari pekerjaan. Jadi, mendorong karyawan minoritas untuk membantu dalam upaya perekrutan kerja, dan hal ini adalah sangat masuk akal. Yang terakhir adalah pekerja dengan disabilitas. Riset yang cukup persuasif mengenai fakta bahwa dalam hal ini hampir semua kriteria kerja karyawan dengan disibilator merupakan pekerja yang kapital. Pemberi kerja yang hampir hanya mengumumkan lowongan kerjanya melewati surat kabar, mungkin melewatkan
karyawan potensial yang memiliki kerusakan penglihatan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrin Hanora, NIM 2015-10823. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan dan menggunakan formulir aplikasi. Formulir aplikasi adalah langkah pertama dalam menggunakan proses ini. Jadi, formulir aplikasi adalah formulir yang memberikan informasi mengenai pendidikan, catatan pekerjaan sebelumnya, dan keterampilan. Aplikasi yang diisi dapat memberi 4 jenis informasi, yaitu yang pertama, Anda dapat membuat penilaian mengenai perkara substantif, seperti apakah pelamar tersebut mempunyai pendidikan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, Anda dapat menarik kesimpulan dengan mengenai kemajuan pertumbuhan sebelumnya dari pelamar, yaitu khusus bagi kandidat manajemen. Dan yang ketiga, Anda dapat menarik kesimpulan sementara mengenai stabilitas pelamar berdasarkan pada catatan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu Anda mungkin dapat menggunakan data dalam aplikasi untuk meramalkan kandidat mana yang akan berhasil dalam pekerjaan. Sebagian besar pemberi kerja membutuhkan beberapa formulir aplikasi bagi personel, teknis, dan manajerial. Formulir mungkin membutuhkan jawaban terperinci terhadap pertanyaan mengenai pendidikan dan pelatihan. Formulir untuk pekerja pabrik per jam mungkin berfokus pada alat-alat dan perlengkapan. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lutfi Zulkarnain, NIM 2015-210-826. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Area informasi pribadi sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah pendidikan. Pertanyaan pada tanggal masuk dan kelulusan dari berbagai sekolah merupakan salah satu potensi pelanggaran dan dapat mencerminkan usia pelamar. Contohnya adalah ketika seorang pelamar kerja pada suatu perusahaan, namun syarat pelamar tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Jadi pelamar tersebut tidak diterima di pekerjaannya dan didiskualifikasi. Dan yang kedua adalah catatan penahanan. Pengadilan biasanya memutuskan bahwa pemberi kerja melanggar dengan mendiskualifikasi pelamar dari pekerjaan karena pernah mengalami penahanan. Contohnya di sini adalah mantan seorang residivis yang telah keluar dari penjara, namun ia ingin mendaftar kerja pada suatu perusahaan, tetapi perusahaan tidak menerima orang tersebut atau pelamar tersebut karena ia merupakan mantan seorang residivis atau tahanan. Dan yang ketiga adalah pemberitahuan dalam keadaan darurat. Hal ini adalah hal yang legal untuk membutuhkan nama, alamat, dan nomor telepon dari orang yang harus diberitahu dalam keadaan darurat. Contohnya adalah ketika seseorang pelamar mengalami musibah, maka pihak dari perusahaan tersebut tidak sulit untuk menghubungi pelamar tersebut. Dan yang keempat adalah keanggotaan dalam organisasi. Beberapa formulir meminta pelamar untuk menyebutkan keanggotaan dalam klub, organisasi, atau perkumpulan. Namun dari pihak perusahaan tersebut menginstruksikan agar tidak memasukkan organisasi yang akan mengungkap ras, agama, suku, cacat fisik, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah cacat fisik. Hal ini sebenarnya melanggar hukum karena mengharuskan pelamar untuk menyebutkan cacat fisik atau penyakit di masa lalu. Namun, kecuali di blanko pengisian formulir terdapat menyebutkan hanya untuk yang mempengaruhi kinerja Anda. Jadi, jika mempunyai cacat fisik atau mempunyai penyakit masa lalu, namun tidak mengganggu kinerja, itu tidak masalah. Dan yang kelima adalah status perkawinan. Secara umum, seharusnya aplikasi tidak menanyakan apakah seseorang atau pelamar tersebut
memiliki status lajang, menikah, cerai, atau sebagainya. Karena hal tersebut merupakan hal yang sangat pribadi bagi si pelamar. Dan yang terakhir adalah perumahan. Seharusnya pemberi kerja tidak menanyakan pada pelamar tentang hal ini, seperti mempunyai rumah atau mengontrak rumah atau menyewa rumah, mengontrak rumah, karena hal ini merupakan hal yang diskriminatif dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya.